apakah kakak senior? Ji Chen berada di tempat sebelumnya ketika menemukan peti harta karun. Namun sekarang peti itu sudah tidak ada. Ji Chen membungkuk ke tempat peti harta karun. Meskipun peti itu sudah menghilang. Guru, yakinlah murid tidak akan mengecewakanmu. Lalu Ji Chen melirik mata air Argaria suci. Akhirnya aku sekarang bisa melihatmu. Ji Chen terbang langsung ke mata air Argaria suci. Mata air Argaria suci, aku ingin merasakan sensasi apa yang bisa kamu berikan padaku. Lalu Ji Chen langsung berendam. Dia merasakan energi alam yang mengamuk. Ini bukan air yang hanya diambil sedikit yang dimasak ibunya. Tapi ini adalah sumbernya langsung. Ketika berendam, Ji Chen langsung kesemutan. Itu seperti ditusuk ribuan jarum. Namun rasa sakit seperti ini, itu tidak mempengaruhi konsentrasi Ji Chen. Ini tidak seberapa sakit dibandingkan rasa sakitnya ketika mengolah tubuh Dewa Perang. Tidak butuh waktu lama. Air di danau menyusut. Mata air Argaria suci semuanya tersedot ke dalam tubuh Ji Chen. Ketika memasuki tubuhnya, binatang petir ilahi matahari dan binatang yang ada di dantian Ji Chen itu seolah-olah berteriak kegirangan. Mereka langsung bersaing melahap mata air Argaria suci. Namun tetap saja binatang petir ilahi sangat mendominasi. Itu melahap lebih banyak dari yang lain. Dan pemahaman Ji Chen dalam jalan bela dirinya telah berkembang pesat. Tidak lama kemudian, awan hitam bergulung di langit. Bintang petir yang sangat besar muncul dan membentangkan sayapnya. Dia menghadap ke bawah. Seolah-olah semua yang ada di dunia tidak bisa memasuki matanya. Tanpa Ji Chen sadari bab yang telah menciptakan formasi. Kalau tidak, fenomena ini akan membuat orang-orang gaduh lagi. Seperti kejadian 14 tahun yang lalu. Lalu binatang petir itu memelototi Ji Chen. Sambil bergeram itu langsung meluncur untuk menghancurkan tubuh Ji Chen. Ji Chen sudah siap. Karena kejadian seperti ini sudah dia alami sebelumnya. Ketika setiap kali Ji Chen menerobos. Dan itu terjadi setelah Ji Chen memasuki alam abadi peringkat pertama. Dia sudah 3 kali bertemu fenomena seperti ini. Jadi tidak terlalu mempengaruhi kondisi mental Ji Chen. Dan ketika binatang petir itu bersentuhan dengan Ji Chen, itu langsung terintegrasi ke dalam tubuhnya dan cultivasinya meningkat lagi. Dan kejadian itu berulang lagi. Untuk kedua kalinya, ketika Ji Chen membuat terobosan. Ji Tian yang sangat jauh dari lokasi Ji Chen. Tiba-tiba dia merasakan keberadaan Ji Chen. Dia langsung menghilang. Mu Xiaoer lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi Ji Chen. Dia langsung terbang ke tempat Ji Chen berada. Ketika Mu Xiaoer tiba, dia melihat Ji Tian. Tidak jauh darinya. Suami, kamu sudah tiba. Aku baru saja tiba. Tiba-tiba Ji Tian meringis. Suami, ada apa? Garis darahku tertekan oleh garis darah Channer. Baru saat itu, Mu Xiaoer sadar bahwa di langit ada bintang petir yang sangat besar. Orangnya sangat menyesakan. Ah, Muer, kamu kenapa? Garis darahku tertindas. Suami, kamu harus melindungi Channer. Sepertinya binatang petir itu akan menyerang Channer. Muer, itu adalah fenomena terobosan Channer. Aku tidak bisa membantunya. Dia harus melewatinya sendiri. Muer, ada yang aneh dengan tempat ini. Aneh bagaimana? Jika itu normal, seharusnya fenomena yang Channer ciptakan. Itu harusnya terlihat di tempat lain. Tapi ini tidak. Aku baru sadar sekarang. Aku tadi hanya merasakan keberadaan Channer tetapi tidak melihat fenomena binatang petir itu. Padahal jaraknya tidaklah jauh dari sini. Suami binatang petirnya sudah bereaksi. Itu akan menyerang Channer. Muer, kamu harus percaya pada anak kita. Dia pasti baik-baik saja. Tidak lama setelah itu Ji Chen terbang ke langit. Apa yang Channer lakukan? Mu Xiaoer akan terbang menghentikan Ji Chen.
namun tangannya dipegang oleh Jitian. Jitian menggelengkan kepalanya. Mu Xiaoer hanya bisa mengepalkan tangannya. Wajahnya sangat pucat, dia sangat khawatir. Jichen terbang semakin tinggi. Setelah berada di udara, Jichen merentangkan tangannya. Datanglah, aku menunggumu. Binatang petir sangat marah dan merasa terprovokasi. Itu langsung meluncur menghantam tubuh Jichen. Mu Xiaoer yang melihat itu, dia benar-benar menangis. Takut anaknya kenapa-napa. Jika cultivasi Jitian tidak terlalu jauh dari Mu Xiaoer sudah membebaskan diri dan akan terbang untuk menghentikan binatang petir itu. Mu Xiaoer memelototi Jitian. Matanya merah seperti binatang buas. Namun tidak lama kemudian, Mu Xiaoer mendengar suara Jichen. Tapi itu bukan suara kesakitan, namun suara yang sangat santai. Benar-benar menyegarkan. Sekarang cultivasiku sudah mencapai peringkat 5 abadi. Kekuatanku semakin meningkat. Dan aku bisa merasakan. Dengan baptisan petir ini, kekuatan tubuhku meningkat dengan pesat. Tubuh Dewa Perang sungguh menakjubkan. Sesuai dengan reputasinya, Jichen merentangkan tangannya lagi. Sudah waktunya aku pulang. Ibu pasti mengkhawatirkanku. Jichen berdiri di udara. Rambutnya berkibar-kibar. Wajahnya yang tampan memiliki pesona yang luar biasa. Bukan hanya wajahnya saja yang semakin tampan, tapi orangnya juga semakin mendominasi. Ketika Mu Xiaoer melihat ini, mulutnya terbuka lebar. Karena Mu Xiaoer masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ketika Mu Xiaoer melirik ke samping, Jitian tersenyum padanya. Channel kita sekarang semakin tumbuh. Jadi kamu jangan terlalu khawatir. Sudah lama aku tidak pulang. Apakah ibu selalu sehat? Aku harus bergegas. Ibu pasti mengkhawatirkanku. Dan untuk mendapatkan pedang yang bagus, akan kupikirkan caranya nanti. Ayo kita juga pulang. Agar Channer mendapatkan kekuatannya saat ini. Dia pasti lelah. Pasangan suami istri berpegangan tangan dan menghilang dalam sekejap. Ketika semuanya pergi. Di ruang yang gelap, seorang lelaki paruh baya sedang bersila. Mengeluarkan udara dari era abadi. Dengan sepasang mata memperhatikan mereka pergi. Jika Jichen melihatnya, pasti Jichen akan terkejut. Karena lelaki paruh baya ini mirip dengan tuanya. Namun kerutan di wajahnya menghilang. Karena ini adalah tubuh sejatinya. Kalian harus bekerja lebih keras. Karena ada alam yang lebih mengerikan daripada alam surgawi. Mungkin kalianlah yang akan menjadi pilar untuk alam semesta kita. Jichen tiba di depan rumahnya. Namun yang tadinya bersemangat, sekarang menjadi serba salah. Jichen tidak seperti seorang ahli. Tapi persis seperti anak kecil yang takut dihukum oleh ibunya. Karena meninggalkan rumah terlalu lama. Di dalam, ayah dan ibunya yang sedang menonton tingkah laku anaknya. Mereka tersenyum. Akhirnya Jichen memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya. Ibu anak yang tidak berbakti pulang. Jichen menunduk takut ibunya marah. Anak ibu yang baik, kenapa kamu diam di pintu? Masuklah, ada seseorang yang menunggumu untuk dilihat. Setelah mendengar suara ibunya, Jichen memberanikan diri masuk. Setelah masuk, Jichen langsung berlutut. Anak ibu yang baik, cepat bangun. Lihat siapa yang ada di depanmu. Jichen bangun dan melihat seorang lelaki paruh baya. Badannya tidak terlalu tinggi, itu hanya sekitar 180 cm. Wajah yang tampan, mata yang dalam memiliki warna hijau zamrud. Pakaiannya biasa-biasa saja. Tidak ada hiasan apapun. Namun walaupun terlihat biasa, udara seorang ahlinya tidak bisa disembunyikan. Jitian tersenyum. Channer, kamu sudah tumbuh besar. Jishen hidungnya berair. Dan pipinya mulai basah.
Jichen memberi hormat kepada tuan ayah. Nak, tidak perlu terlalu formal. Kamu adalah anakku. Darah dagingku. Kita adalah anak dan ayah. Panggil saja ayah, tidak perlu memakai tuan. Baik ayah. Jichen tiba-tiba terdiam menunduk. Tangannya mengepal. Channer, ada apa? Ayah, kenapa kita harus tinggal di tempat ini? Kenapa ayah tidak membawa kita ke Klenji? Apa karena ibu lemah? Atau ayah hanya mampir ke galaksi ini dan bertemu dengan ibu? Lalu ayah menjadikan ibu istrimu. Namun ayah tidak ingin Klenji mengetahui bahwa ayah sudah menikah. Dan ayah tidak ingin dunia tahu bahwa ibu adalah istrimu. Maafkan aku jika kata-kataku kasar. Namun kata-kata ini selalu menggangguku. Aku harus mendapatkan jawabannya. Nak, apakah kamu yakin ingin tahu jawabannya? Jichen mengangguk. Nah, ayah ingin kalian hidup bahagia. Ayah ingin terus mengawasi pertumbuhanmu. Tapi untuk saat ini ayah belum bisa. Bukan karena ibumu lemah. Atau hal lain tentang ibumu. Apalagi setelah kamu lahir. Kamu adalah kebanggaan ayah. Jika kamu ada di Klenji, kamu akan menikmati kemuliaan yang tanpa batas. Bukan saja kamu adalah anakku. Kamu juga sangat berbakat. Usiamu baru 14 tahun tapi kamu sudah memiliki cultivasi peringkat 5 abadi. Jika kamu ada di Klenji, dengan bakatmu mungkin kamu sudah mencapai alam abadi beladiri. Atau alam beladiri surgawi. Karena dengan bakatmu, kamu akan mendapatkan perhatian khusus. Sehingga kamu bisa memonopoli sumber daya klan. Tapi ayah tidak bisa membawa kalian ke klan. Karena jika membawa kalian ke klan, bukan hanya klan yang akan musnah. Kalian berdua juga pasti akan mati. Mungkin untuk ayah bisa melarikan diri sendiri. Tapi ayah tidak bisa melindungi kalian. Apakah ayah akan membiarkan itu terjadi? Tentu saja tidak. Paling-paling kita akan mati bersama. Namun di tempat ini, musuh ayah tidak bisa menemukan kita. Sehingga kita bisa aman untuk sementara. Apakah hal itu salah lakukan untuk kalian? Ayah, maafkan aku. Aku tidak bermaksud tidak menghormati ayah. Ayah, tolong hukum anakmu ini. Lalu Jichen berlutut kepada ayahnya. Dalam hati Jichen baru sadar. Jichen ingat kata-kata gurunya. Bahwa alam star dulunya adalah alam terkuat di seluruh dunia beladiri yang luas. Jichen berkata dalam hati. Apakah musuh yang ayah bicarakan adalah kakak seniorku? Itu mungkin. Dengan kekuatan ayah. Siapa yang bisa mengancam keselamatan ayah? Aku harus bekerja lebih keras. Agar tidak ada yang membahayakan keluargaku. Nak, cepat bangun, tidak perlu berlutut lagi. Dan apa salahmu agar ayah menghukummu? Kamu tidak salah mempertanyakan soal itu. Chapter 11 Pertemuan 4 Dinasti. Setelah Jichen tahu kenapa ayahnya tidak tinggal di Klenji, Jichen tidak lagi menyimpan kebencian untuk ayahnya. Dan tinggal di tempat ini juga tidaklah terlalu buruk. Andai aku tidak tinggal di tempat ini, aku tidak akan bisa bertemu dengan guru. Mungkin ini memang sudah jati jalan takdir keluarga kita. Ayah, berapa lama ayah akan tinggal bersama kita? Channer, ayah tidak bisa tinggal lama. Ayah harus melanjutkan latihan tertutup. Ayah harus segera menaikkan kekuatan ayah. Walau ayah tidak tinggal bersama, ayah selalu ada di sampingmu. Namun Channer, cepat atau lambat, kamu pasti akan menjelajahi dunia beladiri yang luas ini. Maafkan ayah. Ayah tidak bisa membimbingmu. Dan ayah tidak bisa menyediakan kebutuhan sumber daya untuk memajukan kekuatanmu. Dan ingat, jangan mempublikasikan bahwa kamu adalah anak ayah. Dengan kecerdasanmu, pasti kamu mengerti maksud ayah. Ayah, yakinlah. Aku akan mencari sumber daya untuk kebutuhanku sendiri. Dan percayalah,
aku tidak akan menggunakan ketenaran ayah untuk menaikkan reputasiku. Aku akan mengandalkan diriku sendiri. Tidak akan bergantung kepada orang lain. Bukan aku sombong atau terlalu percaya diri. Tapi seorang pria harus bisa berdiri tegap, menanggung kesusahannya sendiri. Tidak pernah mengeluh untuk keadaan apapun. Kamu memang anakku. Jalan pikiran kita sama. Kamu tidak mengecewakan ayah. Nak, apakah kamu sudah mempelajari teknik 13 tarian pedang yang ayah tinggalkan untukmu? Aku sudah mempelajarinya. Namun aku masih terlalu dangkal untuk memahami teknik pedang yang ayah berikan. Aku baru menguasai 10 tarian. Sedangkan yang 3 tarian lagi aku belum menguasainya. Nah, kamu memang luar biasa. Ambil pedang ini. Anggap ini kompensasi dari ayah untukmu. Ji-chen sangat bahagia. Ji-chen memang membutuhkan pedang. Sekarang ayahnya memberikannya. Itu sama saja seperti mengirimkan arang di musim salju. Dia langsung menerima pedang dari ayahnya. Tidak bersikap sopan. Pedang panjang 110 cm berwarna hitam gelap berpola naga emas melingkar. Namun sangat berat. Itu mencapai 5.000 ton. Namun di tangan Ji-chen itu seperti pedang biasa. Itu terasa ringan. Karena kekuatan tubuhnya mencapai 150.000 ton. Cener pedang itu bernama pedang naga emas. Itu disempurnakan oleh ayah sendiri. Apakah kamu menyukainya? Ayah, aku sangat menyukainya. Terima kasih atas hadiahnya. Cener, ayah tidak bisa terlalu lama. Ayah harus segera pergi. Ingat, walaupun kita jauh, hati kita tetap dekat. Muer, aku akan pergi. Kamu harus selalu menjaga keselamatanmu. Oh iya, Cener kera yang mengikutimu. Dia masih menjalani pelatihan tertutup. Aku memberikan beberapa instruksi untuknya. Kamu jangan mengganggunya. Ayah akan pergi. Kita pasti bertemu lagi di masa depan. Baik ayah, aku mengerti. Aku akan berusaha menjadi yang terbaik. Baiklah, selamat tinggal. Setelah Ji-chen pergi, Ji-chen melihat ibunya. Dia takut akan dimarahi. Karena pergi lama tanpa memberi kabar. Ayahnya tidak menanyakan kemana pergi. Mungkin ayahnya tidak ingin berbicara yang tidak penting. Karena buat seorang kultivator, menjelajah area terlarang atau berlatih dengan memakan waktu lama itu adalah hal yang biasa. Jadi Ji-chen tidak banyak mempermasalahkannya. Cener, kemana kamu pergi selama ini? Apakah kamu mempunyai kesulitan sehingga tidak bisa mengunjungi atau setidaknya memberikan kabar kepada ibu? Ibu, memang aku mempunyai kesulitan. Aku terjebak di area terlarang. Dan aku baru bisa melepaskan diri setelah kekuatanku meningkat. Mata air Argaria suci ternyata mempunyai dunia yang terisolasi. Aku tertarik ke dalamnya. Namun setelah aku bisa keluar, semuanya menghilang. Dan mata air Argaria sucinya juga surut. Bahkan tidak menyisakan setetes air pun. Ji-chen sudah berjanji kepada gurunya bahwa Ji-chen tidak akan menyebutkan keberadaan gurunya. Makanya dia harus mengarang cerita. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Tidak apa-apa. Yang terpenting kamu selamat dan sehat. Itu yang ibu inginkan. Ketika anak dan ibu lagi asik mengobrol, tiba-tiba ada suara mengetuk pintu. Tabib Xiaomu, apakah ada di rumah? Aku utusan dari kerajaan Samhong. Kaisar ingin bertemu. Mu Xiaoer langsung bergegas membuka pintu. Salam kepada utusan kerajaan. Ada kebutuhan apa sampai Kaisar ingin bertemu denganku? Apakah ada yang terluka? Aku tidak tahu. Kaisar hanya menugaskanku untuk menyampaikan pesan. Adapun kejelasannya Kaisar akan menyampaikannya secara langsung. Baiklah, aku akan segera pergi. Cener, kamu temani ibu ke kerajaan. Kamu sudah lama tidak keluar untuk menemani ibu. Ji-chen mengangguk. Lalu Ji-chen keluar.
Ketika sang utusan melihat Ji-chen, dia terpana. Apakah ini Ji-chen? Benar, ini aku. Ji-chen memberi hormat kepada sang utusan. Kamu sudah tumbuh besar. Bahkan aku sampai tidak mengenalimu. Tubuhmu persis seperti usia 18 tahun. Jika aku tidak melihatmu di sini bersama tabib Xiaomu, tapi melihatmu di luar, aku benar-benar tidak akan mengenalimu. Dan sekarang kamu sangat tampan. Paman terlalu memuji. Baiklah, ayo kita bergegas. Baik-baik, aku sampai lupa. Ji-chen pergi ke kerajaan Samhong. Dia mengikuti sang utusan, tidak memperlihatkan kekuatannya. Setelah sampai di kerajaan, sang utusan langsung berlutut. Tuan Kaisar Tabib Xiaomu sudah tiba. Baiklah, kamu bisa pergi. Baik, Tuan. Tabib Xiaomu, silahkan masuk. Salam hormat kepada Kaisar. Mu Xiaoer yang mengganti namanya menjadi Tabib Xiaomu. Dia berhadapan dengan Kaisar. Namun Mu Xiaoer tidak berlutut. Dia hanya memberikan salam hormat. Tidak berlebihan. Dan Kaisar Kerajaan Samhong pun tidak marah dengan perlakuan Mu Xiaoer. Karena sang Kaisar tahu bahwa Tabib Xiaomu sangat dihormati bahkan oleh Kaisar dinasti. Jadi dia tidak akan berani kurang sopan terhadap Mu Xiaoer. Tabib Xiaomu, siapa yang ada di sampingmu? Kaisar tidak mengenali Ji-chen. 11 tahun lebih tidak bertemu dengannya. Apalagi sekarang tubuhnya berbeda dengan umurnya. Kaisar kerajaan tidak mengenali Ji-chen, itu wajar. Kaisar, ini anakku Ji-chen. Oh, apakah ini Ji-chen? Ji-chen memberi hormat kepada Kaisar. Ji-chen langsung maju. Dan Ji-chen juga hanya mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Tidak bersikap berlebihan. Lagi pula kekuatannya pun melebihi Kaisar. Mungkin jika Kaisar kerajaan tahu tingkat cultivasi Ji-chen, dia akan langsung bersujud. Nak, kamu sudah tumbuh besar. Aku benar-benar tidak mengenalimu. Baiklah, kalian duduk dulu. Aku akan memberitahu kenapa aku memanggil Tabib Xiaomu. Setelah pasangan ibu dan anak duduk, baru Kaisar berbicara. Tabib Xiaomu, aku memanggilmu bukan untuk mengobati. Tapi sang Kaisar dari dinasti menyuruhku untuk mengundangmu. Tapi itu juga bukan untuk mengobati, namun untuk menghadiri pertemuan antara 4 dinasti. 4 dinasti telah mengadakan pertemuan secara rutin. Itu 15 tahun sekali. Kebetulan pertemuan 4 dinasti sekarang itu berada di dinasti kita. Untuk menjadi tuan rumah. Dalam pertemuan itu adalah untuk memilih bakat-bakat muda dari seluruh klan, sakte-sakte kelas menengah, dan sakte kelas atas. Bahkan kultivator lepas pun bisa mengikuti pertemuan 4 dinasti. Namun biasanya klan yang memimpin kerajaan selalu mendominasi di bawah klan yang memimpin dinasti. Terkecuali itu untuk sakte pedang Rengganis. Mereka bisa menekan klan kerajaan. Bahkan klan dinasti pun sangat tertekan olehnya. Terkecuali dinasti Chu, yang selalu mendominasi peringkat pertama. Namun untuk pertemuan kali ini itu agak spesial. Karena utusan dari alam yang lebih tinggi akan membawa generasi mudanya juga. Untuk menguji generasi muda dari 4 dinasti kita. Bukan itu saja. Bahkan untuk pertemuan kali ini, utusan dari pengusaha bintang pun akan datang. Jika ada yang disukai, dia akan membawanya untuk dibudidayakan. Apakah Tabib Xiaomu bisa menghadiri pertemuan itu? Jika Tabib Xiaomu bisa hadir, itu juga adalah hal yang baik. Setidaknya Ji-chen bisa melihat bakat-bakat yang luar biasa. Dengan koneksi Tabib Xiaomu, pasti banyak sakti yang akan menerima Ji-chen sebagai murid. Jika Ji-chen bisa memasuki sakte, mungkin Ji-chen bisa mengikuti pertemuan berikutnya. Karena setiap sakta ataupun klan bangsawan itu pasti membutuhkan seorang alkemi. Ketika Ji-chen mendengar perkataan Kaisar kerajaan, dia tersenyum. Dalam hati Ji-chen berkata,
Jangankan generasi muda dari setiap klan dan sakte, bahkan leluhur-leluhur dinasti tidak bisa cocok denganku. Namun aku tertarik untuk melihat generasi muda dari alam yang lebih tinggi. Apakah perbedaannya jauh atau tidak dengan bakat muda dari alam star ini? Dan aku ingin melihat kultivasi apa untuk utusan penguasa bintang, agar aku bisa belajar di masa depan. Mu Xiaowar melirik Ji Chen, ingin mendapatkan jawabannya. Ji Chen mengangguk. Baiklah, aku akan ikut pergi ke sana untuk berkunjung. Tidak salah juga untuk berkunjung. Mungkin Channer bisa menambah wawasannya. Kapan acara itu diadakan? Itu 2 hari lagi. Jika tabib Xiaomu perlu persiapan itu, masih ada waktu 2 jam. Biar Kasim istana menemani tabib Xiaomu untuk pulang dulu jika ada hal yang perlu disiapkan. Terima kasih Kaisar. Itu tidak perlu. Kita sudah siap untuk berangkat. Kalau begitu kita akan berangkat sekarang. Kita tidak boleh sampai terlambat. Lalu Kaisar mengeluarkan kapal perang yang sangat besar. Itu bisa menampung ratusan orang. Namun yang mengikuti ke dalam acara pertemuan itu hanya 20 orang, 3 dia antaranya itu adalah orang kepercayaan Kaisar. Dan ada 1 orang tua yang kultivasinya lumayan tinggi, peringkat 7 Raja Beladiri. Itu adalah leluhur dari kerajaan. Chapter 12 Tubuh yang